Naulu adalah salah satu suku bangsa yang ada di Provinsi Maluku, Indonesia. Mereka mendiami salah satu pulau yang tergabung dalam provinsi tersebut, yaitu Pulau Seram, yang termasuk dalam wilayah Maluku Tengah. Di kalangan mereka ada suatu tradisi yang termasuk dalam upacara lingkaran hidup individu, yaitu upacara yang berkenaan dengan masa kandungan seseorang apabila telah mencapai usia 9 bulan. Kehamilan bagi masyarakat Nuaulu dianggap sebagai suatu peristiwa biasa, khususnya masa kehamilan seorang perempuan pada bulan pertama hingga bulan ke-8. Namun pada saat usia kandungan seorang perempuan telah mencapai 9 bulan, barulah mereka akan mengadakan suatu upacara. Upacara baru diadakan pada usia kandungan telah mencapai 9 bulan, karena masyarakat Naulu mempunyai anggapan bahwa pada saat usia kandungan seorang perempuan telah mencapai 9 bulan, maka pada diri perempuan yang bersangkutan banyak diliputi oleh pengaruh roh-roh jahat yang dapat menimbulkan berbagai bahaya-bahaya gaib, bukan saja bagi dirinya sendiri dan anak yang dikandungnya, tetapi juga orang lain di sekitarnya, khususnya kaum laki-laki. Di dalam hal ini, masa kehamilan 1-8 bulan oleh mereka bukan dianggap merupakan suatu proses dimulainya bentuk kehidupan menanam dalam usia 9 bulan. Penyelenggaraan upacara kehamilan diadakan ketika usia kandungan seorang perempuan telah mencapai 9 bulan. Patokan yang dipakai untuk mengetahui usia kandungan seorang perempuan adalah dengan meraba bagian perut perempuan tersebut yang dilakukan oleh dukun beranak. Apabila Irihitipue atau dukun beranak menyatakan bahwa usia kandungan perempuan tersebut telah mencapai 9 bulan, maka ia akan mengisyaratkan kepada seluruh anggota perempuan dewasa, anggota kerabat perempuan tersebut untuk segera mempersiapkan perlengkapan, peralatan, dan bermusyawarah untuk menentukan waktu penyelenggaraan upacara, dapat pagi, siang, atau sore. Musyawarah penentuan hari oleh perempuan dewasa, anggota kerabat perempuan yang sedang mengandung itu dinamakan mawe. Jadi penentuan kapan akan dilaksanakan upacara kehamilan tergantung dari hasil mawe tersebut. Sebagai catatan, upacara masa kehamilan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari, karena malam hari dianggap saat-saat berketayangan berbagai jenis roh-roh jahat yang dapat menyusup ke tubuh ibu maupun sang jabang bayi, sehingga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak yang bersangkutan. Sedangkan tempat pelaksanaan upacara kehamilan 9 bulan dilakukan di rumah perempuan yang sedang mengandung dan di posuna. Penyelenggaraan upacara kehamilan 9 bulan melibatkan di dalamnya pemimpin upacara dan peserta upacara. Pemimpin upacara adalah Irihitipue atau dukun beranak. Irihitipue adalah suatu gelar khusus bagi seorang perempuan yang bertugas membantu dalam proses melahirkan. Dengan kata lain, Irihitipue dapat disebut sebagai bidan tradisional atau dukun bayi. Selain sebagai dukun, Irihitipue juga dianggap sebagai orang yang berpengetahuan tentang hal-hal gaib yang berkisar di sekitar dunia roh. Oleh karena itu, dia diberi hak dan tanggung jawab sebagai penyelenggara teknis upacara bagi perempuan haid pertama, kehamilan, maupun upacara setelah melahirkan. Sedangkan peserta upacara adalah para perempuan dewasa dari soa perempuan yang hamil dan suaminya. Mereka akan mengikuti proses upacara baik di rumah maupun di posuna. Selain itu, mereka juga lah yang menyediakan segala perlengkapan, menentukan waktu akan dilangsungkannya upacara dan sebagai saksi pelaksana upacara tersebut. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam upacara kehamilan pada suku bangsa Nuaulu hanyalah sebuah posuna. Posuna adalah bangunan yang dibuat khusus untuk pelaksanaan upacara yang didirikan di tengah-tengah hutan. Tujuan daripada pendirian bangunan tersebut adalah untuk pengasingan bagi kaum perempuan apabila akan melahirkan dan bagi perempuan yang sedang haid. Kaum laki-laki tidak boleh mendekati bangunan ini.
Hal ini disebabkan adanya kepercayaan bahwa jika ada laki-laki yang mendekatinya, maka laki-laki tersebut akan dihinggapi oleh kekuatan gaib yang bersifat destruktif. Ketika seorang perempuan yang masa kehamilannya telah mencapai 9 bulan, maka ia akan dihantar oleh iri hitipue, dukun beranak, dan kaum perempuan yang ada di dalam rumah atau tetangga yang telah dewasa menuju ke pusuni. Pada waktu perempuan tersebut berada di depan pintu pusuni, iri hitipue membacakan mantra-mantra yang berfungsi sebagai penolak bala. Mantra-mantra tersebut dibaca oleh iri hitipue dalam hati tanpa bersuara. Posune anak-anak keluar dari posune dan dia pun mama itu ngaji situ. Dengan tujuan agar tidak dapat diketahui oleh orang lain karena bersifat sangat rahasia. Hanya iri hitipue dan anggota keluarga intinya saja yang mengetahui mantra tersebut. Selesai membaca mantra, perempuan hamil tersebut diantar masuk ke dalam pusuni. Rombongan kemudian pula meninggalkan wanita tersebut. Dia setiap saat dikunjungi oleh iri hitipue untuk memeriksa keadaan dirinya. Semua keperluan wanita hamil ini dilayani oleh wanita-wanita kerabatnya. Sebagai catatan, dia akan tetap berdiam di situ tidak hanya sampai selesainya upacara kehamilan 9 bulan, tetapi sampai tiba saat melahirkan hingga 40 hari setelah melahirkan. Setelah si perempuan hamil berada di pusuni, maka pihak keluarga akan memberitahukan kepada seluruh perempuan dewasa dari kelompok kerabat perempuan hamil tersebut dan dari kelompok kerabat suaminya. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam upacara masa kehamilan 9 bulan. Nilai-nilai itu antara lain adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai keselamatan, dan nilai religius. Nilai kebersamaan tercermin dari berkumpulnya sebagian besar anggota keluarga dan masyarakat dalam upacara tersebut. Nilai gotong royong tercermin dalam keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan upacara tersebut. Nilai keselamatan tercermin dengan adanya kepercayaan bahwa masa usia kehamilan 9 bulan merupakan masa di mana bayi dan ibu harus dijaga sepenuhnya. Nilai religius tercermin dalam doa bersama yang dilakukan oleh kelompok kerabat perempuan, baik sebelum di rumah pusuna maupun pada saat berlangsungnya upacara. Tujuannya adalah agar sang bayi mendapatkan perlindungan dari Upu Konata dan roh para leluhur. Nah, gimana nih kira-kira Sobat Apelers? Jika terhibur dan menambah pengetahuan, pastikan kalian klik like dan subscriber dan komen demi menjadi bagian meledaknya algoritma channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa Apelers pada episode selanjutnya. Salam.